Apa sih ini orang apa? Sih. Pak Ustadz, ternyata yang pelihara jenglot adalah Pak Ustadz. Dorman. Ini lagi serius, itu jenglot, bukan jenglot. Iya, maksudnya. Canda lagi ya. So, ternyata Pak Ustadz, yang pelihara jenglot adalah Pok Gita. Ngomong jangan sembarangan. Oh lu, jangan Bewok. jeplak aja lu. Lu kalau ngomong sembarangan tangkap polisi lu, namanya fitnah ini. Fitnah itu lebih kejam daripada Fitness. Hah, kayak bisa aja lu. Fitnah. Iya, pembunuhan, maaf. Sumpah encang cing nyak babe. Udah, Bu kita usir aja dari sini. Iya Pak Ustadz, kita semua jadi takut jadi korban selanjutnya Pak Ustadz. Dia ngapain sih dalam kita tuh? Bukan begitu, diem lo, serius ini. Gua kagak mau ikut ah, ngeri. Diuber sama jenglot. Kok sekarang ini kampung kita tuh banyak yang ngelakuin persugihan gitu ya? Tenang, semuanya tenang. Orang-orang yang berbuat yang enggak itu karena jauh dari agama, ya. Maka dari itu kita rangkul mereka agar kembali ke jalan yang benar. Iya, Pak Ustadz, setuju. Setuju aja, lu ada caranya. Enak aja Pak Ustadz, maaf nih ya, bukannya ngelangkain nih saya mah. Kayaknya begini Pak Ustadz, mendingan kita paranin naik ke rumah tuh orang. Tapi jangan rame-rame. Kita tanyain baik-baik. Kalau ada yang nanyanya kagak baik-baik, gua kagak tanggung jawab kalau ada yang kena akibatnya dah. Ini goib ini. Wah. Gua setuju kagak? Setuju tuh kalau gitu. Masa benih? Oh, setuju tuh kata si Sabeni, ya. Iya, Pak Ustadz. Ntar biar gue sama Sabeni aja yang masuk. Yang lain pada nunggu di sini. Kita bagi tugas deh, ya. Lu kagak boleh deket-deket sama gua. Iya. Yang lainnya pulang aja ke rumah dah. Ayo ikut ya. Kagak usah, udah Nadi juga nggak usah. Lu di belakang gua, lu 1, 2, 3 ikut dah. Ikut ya. Iya deh. Ntar jadi rusuh kalau kebanyakan. Ayo. Bang, hati-hati. Insya Allah, ayo di jalan. Coba tetap pintu cat. Assalamualaikum. Siapa sih ganggu orang aja? Aku akan mengusir orang-orang itu yang telah mengganggu kita. Ganggu orang aja, udah kerjaan. Gak ada orangnya, apa ada itu saya intip dulu dah. Assalamualaikum. Mana sih kagak kelihatan. Kenceng kali. Ya iya kok kenceng dong. Assalamualaikum. Kalau ada mah ada, mah kagak ada ntar. Gak sopan ya, ngintip-ngintip rumah orang. Neng, tadi saya kira mah kagak ada. Tanya Pak Ustadz, jadi saya ngintip bukannya ngintip apa-apa. Mastiin. Emang ada apa sih? Malam-malam datang ke rumah orang. Begini Bu kita, kedatangan saya sama Sabeni kemarin ini mewakili warga. Mau ngomong sama Bu kita. Gimana kalau ngomongnya di dalam aja? Biar resep, biar enak kan? Enggak deh, enggak. Di sini aja udah. Lagi saya lagi sibuk. Lagian mau ngomongin apaan sih? Kagak ada yang penting juga kan? Sampein Pak Ustadz, sampein. Begini, sekarang nih warga lagi resah dengar Bu kita punya jenglot. Bahkan sudah ada yang jadi korban katanya. Kalaupun benar, sebaiknya Bu kita buru-buru tinggalkan perbuatan muslim itu. Kita kembali ke jalan Allah sebelum Allah memberi aja pada Bu kita, ya? Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116, artinya Allah tidak pernah mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dengan Dia, dan Dia hanya mengampuni dosa selain daripada syirik. Itu pun kalau Allah menghendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukannya dengan Allah, maka dia tersesat yang sangat jauh. Pak Ustadz. Tat, gempa tat. Pegangan dia, makanya gak saya tat. Pasti kedua jenglotku marah gara-gara kedatangan Ustadz ini. Gimana pun juga, aku harus menutupi keberadaan jenglotku. Jangan sampai mereka tahu, karena bisa-bisa aku diusir dari kampung ini. Lebih baik kalian pergi dari sini, karena apa yang diomongin warga itu bohong, gak ada bukti. Itu gimana sih orang ngomong tat?
Gempa ini pasti gara-gara jenglot itu. Kita harus segera musnahkannya sebelum kamu kita kena azab. Iya benar, kita harus masuk rumah ini dan kita cari jenglot itu. Ayo, ayo. Apa-apaan sih kalian masuk ke rumah orang? Orang-orang masuk dalam musuh urusannya. Urusannya masuk, Tat. Masuk, Tat. Masuk. Gawat, kalau sampai mereka menemukan jenglot-jenglotku. Pasti kamar ini yang dijadikan tempat ritual. Lihat aja, itu banyak bekas sajen. Iya, tapi di mana jenglotnya ya? Bagus, jenglot-jenglotku sudah tidak ada di sini. Kalian lihat sendiri kan, jenglot-jenglotnya nggak ada. Makanya jangan asal nuduh deh. Alah, paling disembunyiin. Ya ngaku aja deh. Udah. Berhubung kalian semua nggak bisa menemukan barang bukti, sebaiknya kalian semua bubar ke rumah masing-masing. Maafkan kami setelah menuduh pok kita yang bukan-bukan ya. Makanya sebelum nuduh itu, kudu ada bukti. Ya, tadi kan semuanya udah pada minta maaf, Neng. Ustaz, udah berbaik dan tidak salah ini Romannya ya. Assalamualaikum. Bagus, kalian memang pintar. Mereka nggak akan pernah bisa mengambil kalian. Sekarang, kamu harus tolongin saya ya. Jadi harga sewa rumah ini berapa per bulannya, Pak? Kalau di sini 1 bulannya 1 juta, Pak. Oh, baiklah. Kalau begitu kita deal ya. Oh, oke. Oke. Setidaknya sesekali aku bisa tinggal di sini sambil memantau keadaan anakku Nadine. Itu Pak Ihsan. Ngapain di mana dia? Halo Isya, aku baru tahu kalau kamu akan menyewa tempat ini. Iya. Supaya aku bisa dekat dengan anakku, karena selama ini sulit sekali aku untuk dekat dengan anakku. Jadi, aku putuskan untuk tinggal di sini supaya aku bisa selalu menemuinya. Iya, tapi kan sekarang ini kamu sudah tinggal dengan Amara. Ya, Amara juga anakku. Dan Mereka semua anakku. Dan aku ingin mereka tinggal bersama. Aku ingin mereka tinggal di rumah yang sama. Aku mohon. Isyan memang susah sekali untuk dibujuk. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Baiklah Isyan, sepertinya sekarang aku harus pergi. Pak, boleh saya lihat ke dalam rumahnya? Ya, terima kasih. Ada apa, Pak? Kok kamu mau kontrakin rumah ini sama tuh orang ya? Iya, emang kenapa? Aduh, mendingan jangan nih. Jangan kontrakin di rumah sama tuh orang. Bahaya. Itu orang bukan orang baik. Masa sih, Pak? Ah, kagak percaya banget. Ayo tuh kenal banget sama tuh orang. Dia tuh banyak masalah sama polisi. Kayaknya dia orang baik-baik. Nah, udah deh. Mendingan batalin aja ya. Mau cari aman kagak? Deh, ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum. Kasih ya, Pak. Oh ya, Pak, saya sudah melihatnya dan saya cocok sekali dengan rumahnya. Bagaimana kalau saya bayar sekarang? Maaf, Pak. Kayaknya saya nggak jadi kontrakin rumah ini. Soalnya saya mau pakai untuk keluarga saya. Nggak jadi disewakan bagaimana? Kalau kamu nggak jadi menyewakannya, bagaimana kalau sekarang aku beli saja rumahmu ini? Maaf. Rumah ini akan dikontrakan untuk orang lain aja. Silakan. Aku yakin orang ini ditakut-takuti sama Bu Rokaya. Tapi aku mengerti. Karena Bu Rokaya juga nggak mau kehilangan Nadine. Terima kasih.
Siang lo naik tangga. Apa butuh tangga, butuh naik tangga? Oh, lompat. Wih, nyampe juga. Ini Cul, yang namanya ronda, kita itu bukan cuma keliling kampung aja. Tapi untuk meyakinkan kampung kita aman apa kagak, kita datengin rumahnya satu persatu, door to door. Aduh, Dorman, gue juga tahu. Lu ngomong kayak orang dewasa sih. Door to door itu artinya dari rumah ke kampung. Door to door tuh artinya dari tembak ke tembak, Mati dong. dari pintu ke pintu. Iya, gue juga tahu, paham gue. Lu denger gak? Denger gue. Suara apa? Suara door gitu. Gua kentut. Wow, udah. Suara mesin jahit. Kok malam-malam ada orang jahit ya? Aduh, pikiran gue itu. Udah. Mungkin. Gue curiga deh. Apaan sih? Aduh, Mbak nih. Kau jangan lihat-lihat dong. Jul. Jangan-jangan yang jahit Aji Bolot. Jenglot. Nah, itu dia maksudnya. Aduh, apaan sih, Man? Lupa semua kita. Kita harus memberikan rasa aman pada warga. Jangan kabur. Iya, gue tahu, tapi gue takut. Intip. Intip. Oh iya, gua kan punya cermin ajaib. Cermin ajaib. Dengan ini, gua bisa melihat sesuatu dan ngambil sesuatu. Ayo. Tapi gue takut, Man. Oh, udah lu takut. Tuh, lu ngumpet di kolong bangku. Buruan cepet. Jangan pegang ini, kalau gua keluar lu ke bawah. Itu cerminku. Kembalikan padaku. Gak, enak aja. Balikin, anak kita minjem. Mau beli tuh pasar luak banyak. Tidak ada yang bisa memiliki bendaku. Kembalikan. Tidak. No way. No way. Kabur! Enak aja. Ya, ketemu lagi. Aduh, kita capek lari, balik lagi, cuy. Man, kenapa kau bisa dekat gini, Man? Balikin aja dah. Ada apaan nih rame-rame? Itu Mpok kita buka butik, kita jadi curiga. Dia dapat modal dari pesugihan. Kita mau ke sana mau buktiin. Ya nggak teman-teman? Tenang semuanya ya. Kan udah kita buktiin kemarin. Kagak ada jenglot di rumahnya pok kita. Jengkol. Jenglot, lu, aku kuping tetelan sih. Tapi Pak Ustadz, supaya demi apapun saya berani Pak Ustadz. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Pak Ustadz. Bahwa kita lagi pengen jenglot. Lo jangan ada-ada ya. Saya bener Pak Ustadz, saya ngeliat sendiri Pak Ustadz. Tar. Maaf ya, bukan saya mau ngeluin situ nih. Cuma liatin tuh. Mukanya warga rumah-rumahnya pada serius tuh. Iya. Gimana kalau kita ikutin kemauan warga dulu biar kita tahu jelasnya gimana ya, Cep ya? Iya. Ya udah. Kalau begitu kita ke sana. Tapi jangan bikin keributan ya. Ayo teman, yuk. Ayo. Bang Jenglot, saya minta untuk habisi Roni. Karena dia sudah menipu saya. Apa ini motor? Nggak bisa dibelokin lagi. Waduh. Ini motor malah belok ke kuburan lagi. Gimana nih? Wah, Jenglot! Ah! Tolong! Tolong!